Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Rafif Widanto dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja yang disusun oleh Modi Prita Amanda Sahidi Humaidi, Melini Budiarto Santoso. Dan sebelumnya yang saya hormati Bapak Malik Nasional sebagai guru pengajar biologi di SMA 6 Depok. Permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu 1 dekade terakhir, penyalahgunaan narkoba menjadi marak, khususnya di kalangan remaja. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahgunaan narkoba secara signifikan seiring meningkatnya pengungkapan kasus tidak kejahatan narkoba yang semakin beragam pelayanannya dan sangat-sangat merugikan bangsa Indonesia dan masa depan. Penyalahgunaan saja, namun juga masa depan bangsa dan negara tanpa membedakan status sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Penyebab terjerumusnya seseorang dalam penyalahgunaan narkoba dibagi menjadi 3, yaitu dari faktor internal, kepribadian, keluarga, ekonomi. Dan faktor eksternalnya ialah pergaulan dan sosial masyarakat. Narkoba sendiri jika dimasukkan dalam tubuh manusia baik secara oral, diminum, dihirup maupun disuntikan dapat mengubah pikiran, suasana hati, perasaan dan perilaku seseorang. Narkoba menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis. Sintesis juga dipakai oleh para dokter untuk menerapi para narkotika atau pecandu narkoba dan dibagi menjadi dalam 2 kelompok, yaitu narkotika dan depresan. Sesuai dengan Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dibagi menjadi 3, yaitu narkotika, psikopatrika, dan zat adiktif lainnya. Zat adiktif lainnya meliputi rokok, alkohol, dan tinar. Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja sangat mempengaruhi masa depan generasi bangsa. Fase perkembangan masa anak-anak dan masa dewasa ialah masa remaja. Masalah utamanya adalah pencarian jati diri. Hal-hal yang meliputi para remaja ingin menggunakan narkoba ialah sangat kompleks, tapi ada alasan-alasan tersebut, yaitu ingin terlihat gaya, solidaritas kelompok atau geng, menghilangkan rasa sakit, coba-coba ingin tahu, ikut-ikutan, menyelesaikan masalah dengan narkoba, menonjolkan sisi pemberontakan atau merasa hebat. Terus alasan lainnya adalah menghilangkan rasa sakit atau penat dan bosan, mencari tantangan atau kegiatan beresiko, dan merasa dewasa. Selain itu, narkoba dapat merubah perilaku atau perasaan seseorang, kesadaran diri dan persepsi. Berdasarkan efek dari yang ditimbulkan oleh narkoba dibagi menjadi 3, yaitu depresan, stimulan, dan halusinogen. Ada 3 tingkat intervensi yang dapat dilakukan dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba, yaitu yang pertama itu primer, sebelum penyalahgunaan terjadi atau disebut fungsi preventif. Selanjutnya sekunder, saat penyalahgunaan terjadi dapat diperlakukan upaya penyembuhan. Yang selanjutnya tersier, upaya rehabilitas yang sudah memakai dan dalam proses penyembuhan. Tahap ini terdiri menjadi 3 fase, yaitu fase stabilisasi antara 3-2 bulan dan fase sosialisasi untuk menyiapkan mereka balik dalam masyarakat. Selain itu ada juga pendapat yang menyarankan bahwa permasalahan remaja dapat diupayakan dengan 3 pendekatan, yaitu pertama adalah pendekatan agama atau religius. Melalui pendekatan ini mereka yang masih bersih
atau belum menggunakan narkoba, senantiasa ditanamkan ajaran agama mereka masing-masing yang mereka anut. Bagi mereka yang sudah terlanjur memakai narkoba, hendaknya diingatkan kembali nilai-nilai agama yang terkandung. Selanjutnya adalah pendekatan psikologis. Dengan pendekatan ini, mereka yang belum terjamah narkoba diberikan nasihat dari hati ke hati oleh para psikolog. Bagi mereka yang sudah terkena narkoba, dengan mengetahui latar belakang kepribadian mereka, digunakan mampu membalikan mereka pada kehidupan nyata. Selanjutnya pendekatan sosial. Ciptakan lingkungan keluarga dan masyarakat yang positif. Hal ini dapat dilakukan melakukan komunikasi dua arah, bersikap terbuka dan jujur, dan mendengarkan dan menghormati pendapat anak, yang sangat-sangat penting dalam pendekatan sosial ini. Sekian presentasi saya mengenai penyalahgunaan terhadap remaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.